insya Allah nanti akan semakin menambah gairah kita, menambah rasa memiliki di antara kita sekolah yang kita cintai ini. Salawat berita salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya terhormat Ibu pengawas pembina kita, Ibu Pipin, sahabat saya, sekutu saya, dan orang yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini Bapak Ibu karena berkah. Saya mungkin termasuk orang yang agak geradak geruduk ya Bapak Ibu, tetapi rasanya tidak ada pekerjaan kita ini yang bisa slowly dan santai. Bapak Ibu perhatikan ya, kami sudah usia 50 tahun ke atas, sudah pengalaman kami 20 tahun ke bawah itu Bapak Ibu yang masih muda. Jadi paparannya di yang slide yang satu lagi ya, ini. Yang kedua, ini dedikatif. Dedikatif ini tidak ada Padang Pariaman Bapak Ibu. Dedikatif ini untuk ya yang terdengar, terisolir, terjauh itu Bapak Ibu. Tidak ada Padang Pariaman. Itu mentawai. Masuk terakhir tanggal 8 besok adalah naskah yang dibuat dengan video yang dibuat, diupload di linknya itu ya Bapak Ibu. Mudah kan? Mudah cerahkan wajahnya ya, jangan ini tuh lihat tuh. Nah ya, kita cut video saya di TikTok itu banyak tidak dipakai gitu, hangus gitu ya. Nah kita ke naskah aja dulu ya. Naskah saya berikan contohnya, ikuti saja strukturnya ya, ikuti saja strukturnya, 2 hari selesai Bapak Ibu. Saya berikan nanti, ayo diskusi, saya kasih ide-idenya ya. Rekaman ini harus masuk ke dalam video kita. Saya termasuk orang yang tidak rajin merekam yang begini, rupanya berguna ini, aduh itulah. Nah kalau naskah yang pasti sama dengan aturan naskah pada umumnya Bapak Ibu. Kalau kami bahasa Indonesia itu sudah kafah gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama Times New Roman itu udah pasti, ukuran fontnya 12, spasinya 1,5 ya, margin sebelah kiri itu 4, sebelah atas itu 4, 3 kalau tidak salah. Nah, betul. Seperti itu umum, itu karya tulis seluruh dunia seperti itu Bapak Ibu. Margin skripsi. Iya, margin skripsi, margin karya tulis itu. Terus satu metode yang paling mudah ya kita gunakan untuk membuat best practice Bapak Ibu. Jadi naskah yang Bapak Ibu buat itu adalah naskah best practice. Jadi bukan karya tulis best practice. Kalau karya tulis best practice ada latar belakang bla bla, ini enggak. Ini dia berbentuk naskah, karena naskah inilah yang nanti akan divideokan. Kayak kita bikin naskah drama, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah sekali membuatnya Bapak Ibu. Jumlah katanya hanya nggak kena dia. Nggak kena lagi dia. Kimia aja Bu, kimia aja. Kena tuh. Kimia cocok Bu, nya video PPG banyak dia. Enggak, ketika itu masih kurikulum. Nih. Ya, tapi minimal videonya ada. Tadi saya tanya gambar sama siswa. Yang kira-kira prospek yang harus kita hajar ini siapa tadi? Bu Eti fisika ya. Nah, fisika tuh Bu Eti di fase berarti kelas 10 kan? Kelas 10. Kira-kira yang materi atau daya tang Mengali-ngali ubat-ubat ke mataku. Bisa dalam Sama-sama nggak usah ada ya. Oke. Satu, saya bisa dapat. Yang kedua, Bu Eti, apa trik lagi dari Bu Eti? Trik Bisa menjawab. untuk mengantisipasi trik. ya. Seperti kemarin itu materi tentang besaran dan ukuran. Saya tanya itu harusnya mereka sudah belajar di bulan sebelumnya. Saya tanya ini simbol apa, nama apa, dia nggak tahu sama sekali. Kenapa kok
ini. Bu, sudah jelas bersatu ada, jangan direkam. Bu, situasi yang ibu dapatkan dengan sulitnya siswa, tidak berminatnya siswa di pelajaran membaca peta itu. Nah, obatnya nanti ada situasinya dulu. Ibu tuliskan. Ya kan, jadi memang siswa tidak tertarik, berarti masih diajarkan. Hayo, sudah 30 tahun yang lalu saya tamat SMA. Nah, iya namanya geografi. Geografi itu kan wilayah, kondisi, di mana letak handicap, di mana letak bukit tinggi, di mana letak saya menentukan. Dan saya tahu cuma kiblat. Jadi situasinya tidak suka, Bo? Tidak menyukai. Jadi harus ada obatnya. Ya, agar menyukai. Nanti diaksi. Situasinya tidak menyukai. Ya, mungkin metodenya diganti, variasinya. Ya metodenya. Mungkin nggak harus peta yang pakai garis kotak-kotak, mungkin ada peta yang lain. Ya tuh makanya gurunya yang tahu kan. Ya, gurunya yang tahu. Apa metode ibu ketika mengajarkan ini? Kalau dia kan kadang nggak bisa baca peta. Ya. Jadi biasanya tuh langsung praktekkan Iya. kayak menentukan sekolahnya, terus kayak gimana cara bentuk garisnya, gimana garisnya. Jadi dia kayak praktek langsung gitu, nah. Dan itu biasanya lebih ngerti mereka ketika membaca peta yang ada itu. Gitu ya. Terlihat itu hasilnya. Nanti ibu bikin instrumen. Iya. Bikin aja 10 pertanyaan saja. Apa yang dia tidak suka. Online aja. Iya. Online aja. Nah kemudian nanti ibu lihat hasilnya setelah ibu berikan tindakan ibu dengan membuat praktik itu tadi. Terlihat tidak grafik naiknya. Iya. Itu dia yang jadi video yang nanti ibu yang Menyiapkan. kita setting gitu. Iya. Videonya cuma 5 menit. Iya, sebentar ya tuh. Sebentar itu, masa hari selesai. Nah, yang penting ada ide. Bahasa Indonesia, penasaran saya nih. Bahasa Indonesia nih. Apa situasi apa yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia di sini? Materi apa saja? Banyak. Nah, berdasarkan materinya. Prosedur teks menulis teks yang IKM ini saya tidak terlalu mana yang fase apa saja ya? Anekdot, observasi, prosedur, Karena vocabulary dicampur sama mesinnya. Oh gitu. Ibu individu aja nggak tahu. Ini tugas kelompok ya, ini tugas individu. Individu apa, Bu? Apa triknya ya? Mungkin setor ini ya, setor kata. Ya. Kita buatkan saja. Jadi situasinya itu ya. Jadi situasinya itu minimnya penguasaan kosakata bahasa Indonesia baku. Nah, boleh. Di peserta didik SMA kami ini, ya kan? Ini diakibatkan memang tidak terbiasanya mereka, tidak terbiasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di situasi formal. Ya, karena mereka di fase E, jadi guru tidak boleh terlalu keras. Ya, karena mereka di fase E. Ya kan, kita tidak bisa pula kita nyalakan guru SMP. Nggak boleh begitu. Ya, jadi kita nyalakan. Jadi
karena murid ini baru di fase B, saya sebagai guru belum boleh terlalu keras untuk memaksa mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang terjadi ketika mereka menulis, mereka masih menggunakan kosakata daerah yang harusnya tidak boleh mereka gunakan di situasi formal. Tuh, 2/3 paragraf nih. 3 paragraf. Nah, itu situasi itu mana? Nanti istri, coba saya kasih nih, menang bahasa Indonesia ya. Aksinya, ya, aksinya mereka harus telah. Di jam pelajaran bahasa Indonesia. Membaca. Nah, aksi yang saya berikan, mereka Berbahasa Indonesia. motivasi, persuasi untuk banyak-banyak membaca. Tetapi seperti yang kita ketahui, ya kan, kemampuan anak membaca inilah yang rendah. Ya, jadi dikaitkan. Ini juga bisa dilihat rata-rata hasil dari rapat pendidikan di sekolah-sekolah daerah kami, rata-rata literasi masih Tapi rendah. pemaham, Bu, bukan membaca lah, Bu. Pemahaman terhadap kalimat. Beda. Iya, kalau membacanya bisa, cuma yang nak paham semua yang baca. Gitu. Makanya membaca lan, maksudnya membaca tuh membaca pemaknaan. Oh, Dina. Memahami. Nah, jadi saya sudah berusaha untuk bikinlah pengarang itu. Ya, kita ada literasi 5 menit berapa ya? 15 menit. Ibu baru beli buku kita. Buku literasi baru dibeli. Ya, jadi kita mengarang. Sebelum masa COVID, ya. Itu tuh proyeknya tuh. Kegiatan literasi berjalan baik. Janganlah kamu. Ya kan? Nah, yang 10 menit atau per hadiah. Ya kan? Kita iseng-iseng per hadiah. Yang alun ambil absen, yang alun ambil absen, yang alun isi absen. Saya alun isi absen. Diregistrasi? Sudah? Pakai akun belajar ID? Masukkan akun belajar ID. Masukkan akun belajar ID-nya. Saya karena bukan yang enggak guru, saya enggak guru, jadi lihat bersama-sama. Yuk, semangat. Konekkan ke Semangat, belajar daftar ID-nya. semuanya, daftar semuanya. Ayo. Ya, pokoknya konekkan dulu, baru dia keluar di sana. Nah, tuh. Daftar, Pak. Bikin, harus dibuat. Bu, Ben, minta Kak Bibi siapa kan Nina. Nanti kita bikin akun. Tendik. Masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Sofian MPD, Kepala SMA Negeri 1 Patarmuan. Dalam hal ini yang menjadi pengawas pendamping kami adalah Ibu Pipin MPD. Seperti kita ketahui bahwa MGMP adalah wadah bagi guru-guru untuk bersilaturahmi sekaligus menambah wawasan mereka terkait bidang studi tersebut. Sekarang namanya kelompok belajar. Saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal negatif tentang MGMP masa lalu. Namun saat ini terasa sekali keberadaan pengawas begitu signifikan terhadap perkembangan MGMP ke arah yang positif. Terutama khusus untuk pengawas kami Ibu Pipin, beliau senantiasa memiliki kemauan untuk memberi motivasi kepada guru-guru, dan tidak hanya itu, beliau juga senantiasa mengupayakan untuk selalu hadir dalam kegiatan MGMP, memberikan materi-materi dalam kapasitas beliau sebagai pengawas ataupun berkaitan dengan bidang studi MGMP yang berkegiatan tersebut, sehingga perubahan signifikan itu dapat kita lihat dengan gairah yang telah ditunjukkan oleh guru-guru dalam mengikuti kelompok belajar tersebut, meningkat jumlah mereka, kemudian telah menyeluruhkan banyak hal terutama terkaitan implementasi kurikulum merdeka. Khusus tentang kurikulum
kurikulum Merdeka, Ibu Pipin memang sudah kita rasakan bersama, memiliki pemahaman yang sangat banyak tentang implementasi kurikulum tersebut, sehingga tentu saja memiliki manfaat yang sangat berarti bagi guru-guru. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin. Teruslah untuk membimbing kawan-kawan untuk berkarya, sehingga kualitas guru yang kita harapkan selalu dapat meningkat, yang ujung-ujungnya nanti meningkat juga kualitas anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.